Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian lihat episode ini. Jadi selamat datang Sobat Digital di podcast kita YoZ, dimana kita akan bahas sisi pemuda mahasiswa pemasaran digital yang haus soal ilmu dan juga haus soal es kopi. Bersama aku Yuda dan teman aku. Saya Zenita, jadi kali ini kita akan membahas topik yang sering diremehin banget sama para mahasiswa. Oke, Padahal, topik apa itu? padahal ya kalau di para mahasiswa tuh ini krusial banget. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang gimana sih apa itu apa itu public speaking, copywriting, storytelling Oke. sampai negosiasi. Oke, nah kita bener banget. Nah kita hari ini mau bahas soal itu ya, soal public speaking dan bagaimana sih cara kita komunikasi. Dengan judul kita episode hari ini adalah skill komunikasi yang harus dimiliki oleh pemasaran digital. Nah untuk topik ini nih, kita hari ini mau mengundang siapa nih, Zen? Kita hari ini akan mengundang katanya sih content creator Oh, ya. konten kreator, bagus banget. Benar. Content creator yang udah aktif banget di media sosial. Oke. Nah, ini udah berpengalaman banget nih di bidang komunikasi digital. Hmm. Jadi, udah sering membagikan insight soal public speaking, copywriting, storytelling, dan negosiasi tadi. Baik, oke. Kita sambut saja ini dia Kak Nimas. Halo Kak Nimas. Halo Yuda, halo Zanita, dan halo sobat pendengar semuanya. Terima kasih ya udah ngundang aku sini buat ngobrol bareng kalian dan buat teman-teman pendengar yang lagi berjuang menata masa depan di dunia pemasaran Nah, kita. kita berdua juga terima kasih Kak Nimas sudah menyempatkan waktu. Oke. Sebelum kita mulai topik nih Kak, eh, kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah baik ya. Jadi, Eh, Apakah di perjalanan tadi perjalanan panas atau gimana? karena ini masih nggak terlalu siang ya, jadi masih nggak terlalu panas. Bersyukur ya, bersyukur. Iya. Oke. Nah, Zed, kita hari ini mau mulai dari mana nih? kita mungkin akan banyak bahas beberapa hal ya. Jadi, yang pertama kita akan bahas Kak, sering kali kan apa ya, komunikasi itu cuma bisa bisa diomong, cuma sekedar bisa ngomong, padahal tuh Bisa ngomong dong. padahal realitanya tuh komunikasi tuh penting banget kan buat Iya, para betul. Penting semua banget. konten, nggak cuma konten digital tapi semua orang tuh perlu komunikasi. Jadi Iya. tanggapannya Kak Nimas tentang komunikasi itu gimana? Iya. Iya, tanggapan aku sih karena komunikasi itu adalah fondasi utama ya. Kalau kita mau bikin kolaborasi tim, negosiasi tim, bahkan Personal branding. iya personal branding itu juga perlu yang namanya komunikasi yang matang. Oke. Dan kayaknya nih kita para mahasiswa pemasaran digital ya teman-teman, kira kita tuh harusnya udah mulai aware buat skill komunikasi kita ya. Karena jujur komunikasi itu sangat penting banget gitu. Iya benar sekali. Karena komunikasi itu bukan cuma teknik ya, Iya tapi betul. itu Komunikasi penting. kebiasaan dan refleksi cara berpikir. Makanya buat kalian yang para mahasiswa ataupun sebagainya itu harus dilatih dari sekarang. Oh, oke. Kita bisa dari situ ya teman-teman ya dari Kak Dimas. Nah, dan selanjutnya nih kita mau bahas soal apa nih? Mumpung kita bahas konteksnya komunikasi nih. Jadi kalau komunikasi tuh gak bakal jauh-jauh dari public speaking ya. Oke, Jadi public speaking. katanya semua orang tuh bisa jadi speaker ya, tinggal buka IG live, terus tuh TikTok, YouTube, tinggal ngomong di live. Tapi padahal public speaking yang efektif tuh gimana sih Kak? Iya. Kalau aku ya, menurut aku tuh public speaking yang efektif itu yang kita tahu strukturnya, intonasi dan value. Kita sebenarnya nggak bisa asal ngomong ya, karena kita harus tahu materi dan siapa sih audiensnya. Jadi, tapi yang pendukungnya juga termasuk tempo itu juga mendukung dan ekspresi wajah itu juga Iya, mendukung. sesuatu yang harus bisa Iya, meyakinkan pendengar juga ya. bener banget. Nah, Kak, eh, biasanya kita kan menemukan ya waktu kita public speaking tuh kita semua orang kan umumnya kita kan gagap nih. Iya. Kita gugup atau gagap demam panggung nih. Nah, itu gimana Kak? Caranya Kak Nimas sendiri secara pengalaman tuh kakak gimana? Gugup itu wajar kan. Oke. Nah, jadi kalian bisa mulai latihan pelan-pelan. Contohnya kalau kalian mahasiswa nih, bisa latihan melalui presentasi di kelas atau bikin tugas voice over gitu. Oke, voice Itu over. bisa jadi langkah awal untuk kalian belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu. Oke. Nah, teman-teman aku nih mau sharing ya. Beberapa beberapa kita ke depan nih misal ada project nih mahasiswa pemasaran digital, biasanya tuh aku sendiri pribadi tuh menyiapinya pakai cara berdiri depan cermin. Iya, Jadi aku tahu salahku tuh dan belibetku di mana gitu. Jadi iya. bisa ngelihat diri sendiri di depan cermin Iya ya. betul. Atau pakai rekaman biasanya teman-teman kita. Nah, mumpung nih kita habis bahas public speaking nih.
biasanya kan dalam konten tuh ada yang namanya caption ya. Iya. Biasanya ada namanya skill copywriting. Nah, gimana Zen? Jadi kayaknya copywriting sering salah pahami banyak orang ya. Jadi Oke. pasti pada ngira cuma bikin caption di media Iya, bikin sosial. caption doang pakai Iya, chat padahal- gitu. Nah, pakai chat GPT Nah. tinggal upload prompt terus dapat gitu ya kan. Betul. Terus padahal kan copywriting tuh kayaknya cuma apa ya? Nggak bisa dibilang cuma caption. Jadi betul. kita harus apa Harus ya? tahu Harus tahu konteksnya gimana gimana. konteksnya. Jadi gimana pendapat Kak Nimas nih Iya, tentang biasanya- caption yang cuma dapat dari AI atau Iya. gimana gitu. Sebenarnya kan copywriting sendiri itu kan tulisan yang mempengaruhi kan, Iya, betul. mempengaruhi audiens. Jadi bisa buat untuk mengajak, jualan atau membangun emosi gitu melalui copywriting gitu. Jadi kalau biasanya ya aku kalau mau nulis copywriting itu aku Aida. iya, Ya, aku bener biasa pakai Aida. banget. Apakah Karena kalian juga? mudah, iya kan karena Oke. simpel terus mudah juga kan dipakai. oke. Jadi bisa rekomendasi sih buat mahasiswa yang mau mencoba nulis copywriting. Nah, aku masih bingung nih Kak. Apakah copywriting itu haruskah singkat, padat dan jelas adanya gitu? Kalau di era sekarang nih, biasanya kan kita tahu Gen Z kan kayak kalau lihat tulisan panjang tuh ya udah kita skip aja Kayak gitu. kayak males nge-skip Iya. ya karena banyak banget jadi ya udah skip aja. Nah, Kak Nimas nanggapinya soal masalah itu gimana, Kak? Menurut aku sih ya benar adanya, soalnya nggak kebanyakan audiens tuh punya waktu untuk bisa membaca bacaan yang panjang gitu ya. Jadi Oke. diusahakan kalian kalau mau nulis copywriting tuh yang bisa menarik dari awal, jadi langsung menendang dari awal gitu. Oh, jadi kita benar-benar harus mulai adaptasi soal singkat padat Iya. jelasnya ini ya. Oke. Nah, mumpung nih, copywriting kan nggak jauh buat kita nulis-nulis sesuatu tulisan gitu. Nah, biasanya ada nih namanya aspek yaitu storytelling. Ya. Nah, storytelling ini gimana sih? Aku pengen tahu nih, mumpung Kak Nimas ada di sini nih. Jadi kalau storytelling biasanya tuh apa ya? Itu buat pengenalan singkat soal apa sih kita atau brand atau gimana. Iya, Jadi biasanya pakai menurut Kak dipakai sama Nimas nih brand-brand. penting banget gak sih punya storytelling yang bagus buat para mahasiswa atau kalau kita punya brand gitu. Iya. Penting ya, karena storytelling itu kan kayak kita membangun hubungan emosional. Emosional. Iya, jadi kan Bisa ada lebih juga diingat gitu ya iya, sama kebanyakan audiens orang. lebih mudah mengingat melalui cerita ya Iya. daripada lewat data gitu. Oke. Jadi kalau kalian bisa membuat storytelling cerita yang lebih relevan dan autentik itu lebih mudah Oke. membuat Lebih relate. iya membuat Iya, lebih hubungan relate sama meningkat pendengar. gitu lah. Soalnya kan kalau kita baca data kan pasti banyak. Iya, Pasti oke. anak Gen Z tuh males baca. Iya, males banget. Soalnya tuh males banget Males karena baca. banyak banget analisisnya. Iya. Nah, Kak, kalau dari Kak Nimas sendiri nih, kita yang mahasiswa pemasaran digital nih, mungkin Kakak punya tips buat kita awal-awal belajar soal storytelling nih, karena kan semua orang nggak punya skill storytelling. Ada yang udah Iya. bagus, ada yang belum bagus. Tuh gimana, Kak? Jadi kalau storytelling itu untuk tahap awal ya Kak, untuk oke. latihan untuk kalian ya para mahasiswa gitu, kalian bisa mulai dari mulai dari menceritakan tentang proses tugas, mengerjakan tugas, perjuangan kalian selama jadi mahasiswa gitu, bisa menjadi Jadi acuan buat iya bikin apa ya? Bikin Storytelling kita. Iya. lebih relate lah Lebih relate dari kalian. keadaan kita. apakah pengalaman itu juga termasuk itu, Kak? Di Iya, storytelling termasuk ya, termasuk. kita nyeritain pengalaman Iya. kita gitu. Oke. Nah, Kak, kita kan mahasiswa nih, biasanya kan kita ada nih setelah lulus namanya kita interview kerja nih. Iya. Nah, di interview kerja kan biasanya ada namanya negosiasi, entah itu persetujuan kan. Nah, Kak, apakah gimana sih negosiasi ini, Kak? Sebenarnya negosiasi itu kan banyak kan isinya. Hmm. Jadi negosiasi itu bisa jadi bisa merupakan waktu, kayak tenaga kalian, ekspektasi, bahkan nilai kerja kalian tuh juga termasuk bisa jadi bahan negosiasi. Jadi kalau kalian bisa menyampaikan itu dengan empati, nggak nuntut-nuntut gitu, jadi biasanya tuh hasilnya lebih baik. Jadi kita harus ya Mulai bisa berani gitu ya? berani negosiasi sama Iya. orang lain. Oh, oke. Nah, jadi selain negosiasi sendiri tuh kita kan biasanya harus tahu nih kita tuh di posisi apa Iya. sekarang. Apakah itu benar-benar penting, Kak? Penting ya, karena sebenarnya empati itu bukan lemah ya, tapi itu kekuatan dalam komunikasi. Oke. Jadi kita lebih tahu gimana kondisi seseorang dan kita bisa menyampaikan negosiasi yang lebih diterima oleh pendengar gitu.
lebih terima pada orangnya gitu. Oke, empati. Jadi tadi kan udah bahas empati, Iya. terus komunikasi juga. Ya, Terus di apa ya? Kita harus kalau sekarang tuh kita harus bisa adaptasi ya. Iya. Adaptasi di adaptasi di era di digital. era digital yang Iya. udah modern, udah pakai algoritma, udah komunikasinya serba cepat. Iya. Pakai AI gitu. Bener pakai AI. Terus kayak skill komunikasi kita tuh harus ikut berubah, ngikuti perkembangan zaman, atau ya udah gini aja gitu. Pastinya sih berubah ya, karena semakin lama kan semakin berkembang nih. Jadi ini bukan tentang apa yang kita sampaikan lagi, tapi bagaimana dan melalui platform apa. Jadi untuk kalian para mahasiswa tuh harus lebih adaptif gitu, kayak bisa membedakan gaya komunikasi antara lewat TikTok dan link ID gitu contohnya. Ya. Oke Kak, jadi sekarang kan daripada sejumlah AI itu yang keluar, Iya. biasanya kan ada namanya tuh add-on atau fitur-fitur AI yang tools-toolsnya Iya. gitu. Nah, kalau kita manfaatin nih, menurut Kak Nimas mungkin udah pernah megang, itu bermanfaat apa Kak? Itu manfaatnya banyak banget ya, Hmm, karena sebenarnya tools AI itu bisa membantu kita produksi, tapi kita sebagai manusia tuh tetap harus pegang kendali kemana alurnya dan mau pesan apa yang mau disampaikan. Jadi peran manusia tuh tidak akan tergantikan oleh AI. Ya, jadi kita nggak tergantikan oleh AI gitu. Iya. Kita bisa harus tetap pegang kendalinya Iya, meskipun itu benar. AI bagus. Iya. Jadi kita kalau komunikasi tuh bukan cuma skill teknis doang ya. Jadi Oke. kita harus ngendaliin emosi, gimana cara biar nggak bergantungan sama AI. Iya, benar banget. Nah, mahasiswa pemasaran di sini nih mungkin mungkin lebih paham ya soal teknologi ya. Mungkin kita juga harus memulai menggarisbawahi bahwa sebenarnya teknologi itu juga harus punya sentuhan dari kita sendiri Iya. gitu. Jadi Karena ya kita kan tetap harus memperhatikan perasaan manusia lain Iya. yang mungkin berhubungan dengan pihak kita gitu. Yang bisa mengkolabkan antara data, teknologi, dan perasaan manusia ya. Jadi biar bisa lebih sampai gitu pesannya. Nah, oke. Nah, Gimana, jadi- Cak? udah banyak banget kayaknya pembahasan kita kali ini. Jadi bisa kita simpulin ya dari dari pembahasan kali ini bahwa komunikasi itu bukan sekedar bisa ngomong, tapi bisa lewat public speaking, copywriting, Ya, terus lewat storytelling, terus bisa lewat negosiasi dan empati. Betul. Dan yang penting itu bisa adaptasi di era perkembangan digital ini. Oke. Nah, karena kita kan udah habis nih Kak. Kita udah habis soal pertanyaannya nih. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banget oleh Kak Nimas udah berkesempatan ini hadir buat hari ini datang di sini, dan aku juga terima kasih banget buat kru-kru di balik layar. Tepuk tangan buat kalian. Aku juga mau ngucapin terima kasih ya udah ngundang aku di sini. Semoga yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian para mahasiswa untuk lebih berkembang dan lebih percaya diri. Terus mungkin kita bisa akhiri podcast kali ini. Jangan lupa share podcast ini dan follow Kak Nimas juga di media sosialnya, dan tunggu episode selanjutnya dari Youthset Podcast. Nah, oke. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam digital.